Kisah selanjutnya, Baginda Raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya, pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut, karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara, tapi yang membuatku heran, semua rakyatku justru malah menertawakanku," tutur Baginda Raja. "Itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum puas. Ia sangat terkesima dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan mimpi. Namun, tiba-tiba terbersit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Baiklah, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh," kata Baginda Raja. "Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas keheranan. "Loh, tadi katanya rakyat tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia," jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Badat. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Kalau dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya," pikir Abu Nawas. "Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di alam mimpi Paduka," terang Abu Nawas. "Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang," perintah Baginda Raja. Perkataan Abu Nawas barusan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. "Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya?" gerutu Abu Nawas. "Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh, begitu ya. Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap,"
titah Baginda Raja. Perintah tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin. Beritahu aku apa syaratnya, tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena burung punya sayap sebab mereka tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku. Gertak Baginda Raja tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Nekat sekali Paduka Raja. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, "Jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai sekarang Paduka harus berbicara bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya kalau sayapnya tak bisa tumbuh," jelas Abu Nawas. Jadi selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Cerita selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. "Saya hanya seorang peminat sastra Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas.
Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Abu Nawas dan sayembara buah kurma. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat belajar untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh saya bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" ucap Abu Nawas. "Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama menjadi murid Tuan Guru," balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian.
tutur Abu Nawas. Sayembara apa, Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran. Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya beri sorban yang indah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya 1. Satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan pengemis tersebut, yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya, karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu dibawa kemari. Udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal.
Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil. Masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tak ada satupun dari kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya, buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya, inilah membuat kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya itu pun menyadari akan kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Cara Abu Nawas agar bisa beristirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian, kayu bakar yang ia dapatkan langsung dibawanya ke pasar untuk dijual. Setelah kayunya habis, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, saat ia hendak beristirahat, anak-anaknya tengah asyik bermain yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal, kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya untuk tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin, karena walau bagaimanapun mereka itu masih kecil dan belum nalar. Akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas. Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Begini, dengar ya, saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab, "Kami siap ayah. Lomba apa yang akan ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis ayah yang sedang tidur. Nah, ayah beri waktu kalian 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya. Kalian tidak boleh ada yang berisik," jelas Abu Nawas.
Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil. Sementara Abu Nawas merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara ini, Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan dari anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Abu Nawas mencari jodoh, doanya penuh siasat. Kisah Abu Nawas mencari jodoh cukup religius, juga menggelitik. Al-Kisah, kala masih bujang, Abu Nawas ingin segera mendapatkan jodoh. Kemudian menikah dan hidup bersama jadi satu keluarga. Suatu ketika, Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang perempuan. Perempuan yang digandrungi sungguh cantik, pintar, serta termasuk wanita ahli ibadah. Abu Nawas ingin menjadikannya istri perempuan itu. Karena cintanya begitu membara, dia lantas berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan doanya dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah. Doa Abu Nawas ini menggelitik karena terkesan memaksa kehendak Allah. Tak lupa dalam doa itu, Abu Nawas menyisipkan nama gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Abu Nawas berdoa itu dan itu lagi setiap selesai sholat 5 waktu. Selama berbulan-bulan, ia pun menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. 3 bulan berlalu, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan. Dia kemudian introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, pikirnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini dia ganti strategi. Doa kali ini tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis. Apalagi berani maksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku. Begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan dia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan jodoh Abu Nawas, wanita yang menjadi pujaannya itu. Allah bahkan belum juga mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Takut menjadi bujangan tua, Abu Nawas memutar otak. Dia mencari cara agar doanya cepat terkabul. Dia memang terkenal cerdas. Kali ini doanya sedikit diplomatis dengan Allah. Dia mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Allah, maka berikanlah ia menantu. Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai bawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas, Allah pun menjawab doanya. Allah menakdirkan wanita cantik dan solehah itu menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur bisa mempersunting gadis pujaannya. Cara Abu Nawas membuat 2 istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia,
Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri." "Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. "Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan?" tanya sahabatnya. "Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku,
kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya.